Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosida Dila dengan NIM 06121282328013. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 23 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Mastercam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah CNC lanjut dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hermawan SPD MPD dan Ibu Putri Anggita MPD. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah klik New, kemudian pilih metrik, standarnya MN, dan create. Sebelum ke Mastercam, kita buat desain yang akan kita lihat. Yang pertama, kita buat circle dengan lebar 85. Kemudian kita extrude. Ini kita mengekstrudnya dengan ketebalan 3 cm. Kemudian oke. Selanjutnya kita ambil sketch lagi. Di sini kita ambil circle dengan lebarnya, diameternya 20 dan 30. Setelah itu kita ambil line, kita garis dengan panjang ke kiri 30 dan ke atasnya 7,5. Kita ambil circle lagi. Untuk circle yang kecil itu 7,5. Dan kita buat circle yang besar itu 100 atau 15. Setelah itu kita buat circle sembarang di sini dengan diameter 25. Kita gabungkan circle sembarang ini dengan circle yang kecil dan yang besar menggunakan tangan. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan menggunakan trim. Selanjutnya kita gunakan arch. Ambil di titik sebelah kiri dan titik bawah, tarik dengan panjangnya 40. Enter, kemudian kita rapikan lagi menggunakan tangan di masing-masing circle-nya. Jika sudah terbentuk seperti ini, kita hapus dulu garis bantunya tadi. Kemudian kita sirkular untuk menduplikatnya. Kita klik bagian yang akan kita duplikasikan. Kemudian klik axis dan ambil titik tengahnya. Di sini kita duplikat menjadi 3 bagian. Dan klik OK. Setelah itu kita extrude bagiannya. Di sini semuanya kita extrude saja. Dan perhatikan bagian-bagian yang masih tersisa ini, yang masih ada bolongnya, kita extrude juga. Kemudian kita extrude dengan ketebalan 10. Dan klik OK. Jadi ini hasil dari desain yang telah kita buat. Kemudian kita juga dapat memberi warna di sini jika ingin diberi warna. Selanjutnya kita akan masuk ke CAM untuk mendapatkan kode CNC dari
desain yang telah kita buat ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan setup. Di sini kita atur titik referensinya atau titik 0,0-nya bebas di mana saja. Di sini saya mengambil di pojok kiri, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan facing, klik face. Kemudian atur tool yang akan kita gunakan atau markup pahat yang akan kita gunakan dalam facing ini. Kita scroll ke bawah, ini kita cari metrik. Di sini kita menggunakan face mill dengan diameter 30. Di sini juga kita dapat mengedit jika tool ataupun pahat yang kita gunakan itu kurang sesuai, dapat kita sesuaikan di cutter, bagian cutter ini, baik dari diameter ataupun tinggi dari pahatnya. Jika sudah, kita klik OK dan select. Kemudian kita klik OK. Kita lihat apakah alurnya sudah benar. Klik phase 1, kemudian simulasikan. Ini ada start, ini untuk melihat benda awalnya. Di sini dapat kita lihat simulasinya dari facing yang telah kita buat tadi. Lanjut, yang kedua, kita akan menggunakan adaptif. Tool yang akan kita gunakan ini berukuran 5 mili saja. Edit supaya tinggi dari pahatnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini kita edit 30. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Jika sudah, kita klik bagian luar dari bingkainya yang akan kita adaptifkan. Nah, ini bagiannya sudah warna biru. Kemudian kita klik OK. Kita lihat dulu, ini masih berjalan, masih 0,0%. Kita tunggu sampai 100% agar bisa dijalankan. Kemudian kita lanjut lagi ke adaptif. Di adaptif kedua ini kita akan mulai membentuk dari bendanya. Masih sama, kita menggunakan 5 atau 5 diameter 5 mm. Kemudian kita klik alasnya dan kita klik OK. Kita tunggu saja, ini yang pertama, adaptif pertama itu masih 80%. Kemudian kita lanjut lagi, kita akan melakukan kontur. Kontur ini kita pilih mata pahat berukuran 5 juga. Terus kita select. Kita pilih bagian yang akan kita kontur, yaitu bagian pinggir dari bendanya, dan kita klik OK. Lanjut, kita akan melakukan pengeboran.
Di pengeboran ini kita mengganti mata pahatnya menjadi ukuran 7,5. Di sini kita pakai yang 10 saja. Kita edit. Oke. Kita ganti diameternya menjadi 7,5 milimeter dan kita klik OK. Kita pilih bagian yang akan kita bor. 3 bagian ini dan klik OK. Selanjutnya yang terakhir, untuk bagian lubang ini kita bisa menggunakan drill atau pengeboran dan juga bisa menggunakan adaptif. Ini kita menggunakan adaptif saja. Kita klik adaptif, kemudian kita ganti toolnya. Di sini toolnya kita menggunakan 5, dan kita klik bagian yang akan kita kontur dan klik OK. Jika semuanya sudah, kita tinggal tunggu. Ini sedang berjalan. Jika sudah, ini kita tunggu dulu sampai 100% semua, kemudian kita blok keseluruhan dari operasi yang telah kita lakukan. Dan kita simulasikan untuk melihat pergerakannya. Ini yang pertama, melakukan passing. Kemudian membuat bingkai yang berbentuk circle tadi yang telah kita buat. Di bagian konturnya untuk merapikannya, merapikan bagian-bagian ini. Memang dalam prosesnya cukup lama karena harus di Selanjutnya ini sudah mulai membentuk benda yang kita buat tadi, desainnya. Kemudian melakukan kontur untuk merapikan pinggiran-pinggiran yang masih tersisa. Ini. Kemudian melakukan pengeboran di 3 bagian dengan ukuran diameter 7,5. Dan yang terakhir, melakukan pemahatan di circle ini.
dan selesai. Close. Selesai. Jika sudah selesai, kita dapat melihat pahat yang kita gunakan di sini, di samping Simulate ini. Kita pindahkan di mana kita akan menyimpannya. Di sini misal, kemudian klik open. Di sini kita dapat melihat setup-nya, kemudian kita dapat melihat tools yang kita gunakan, kemudian operasi dari pertama sampai ke 6 yang telah kita lakukan. Yang pertama itu ada flexing, ada adaptive, kemudian ada contour, ada drilling. Dan di sini juga kita dapat melihat mata pahat yang kita gunakan, itu ada yang berukuran 5, ada yang berukuran 7,5 untuk drillingnya, dan juga berukuran 30 untuk flexingnya tadi. Kemudian kita kembali lagi ke cam. Di sini kita dapat melihat kode CNC dari desain yang telah kita buat tadi. Kita klik save. Yes. Kita ganti dulu ini. Dan save. Tunggu beberapa saat. Dan ini kode CNC yang dapat kita gunakan di simulatornya nanti, ataupun di mesin CNC-nya langsung. CNC-nya langsung muncul. Ini sampai ada banyak. Terakhir, sampai dari menghidupkan sampai mematikan mesinnya yang dapat kita gunakan. Jangan lupa save dari benda yang telah kita buat. Save as. Kita ganti namanya. Dan save. Nah, sudah tersimpan. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan Mastercam. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan dan juga cara saya menyampaikan penggunaan Mastercam ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.